Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sarah Amal Rifah. Maka nama saya Feliza Adinda Putri. Di sini kami akan menjelaskan resume mengenai AI for Business. Pada video ini saya akan menjelaskan resume yang berjudul peran Artificial Intelligence dalam inovasi dan kreativitas bisnis. Resume ini membahas bagaimana Artificial Intelligence atau AI, Generative AI, dan Innovations Analytics saling berhubungan dalam membantu organisasi menciptakan inovasi yang lebih efektif, kreatif, dan berbasis data. Di era digital seperti sekarang, cara perusahaan menciptakan inovasi sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dulu inovasi lebih bergantung pada pengalaman dan kreativitas manusia, sekarang perusahaan juga memanfaatkan teknologi AI untuk membantu proses tersebut. AI tidak hanya digunakan untuk mengotomisasi pekerjaan, tetapi juga mengolah AI tidak hanya untuk mengotomatisasi pekerjaan, tetapi juga mampu mengolah data dalam jumlah besar, menemukan pola, mengenali peluang bisnis, dan mem- pengembalian. Gue harus lihat bawah atas gitu loh, sabar. AI tidak hanya digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan, tetapi juga mampu mengolah data dalam jumlah besar, menemukan pola, mengenali peluang bisnis, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, muncul juga generative AI yang memiliki kemampuan menghasilkan berbagai konten baru, seperti teks, gambar, desain, hingga solusi terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, Innovation Analytics memastikan bahwa setiap inovasi yang dibuat benar-benar memberikan manfaat melalui evaluasi berbasis data. Jadi, ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Terus ini tiga bukan gue kan, si Bram kan? Pembahasan lu kan pendahuluan sama pembahasan. Oh iya, berarti tiga ya. Lanjut, lanjut. Aduh, banyak lagi. Sabar. Bagian pertama membahas peran artificial intelligence sebagai pendorong kreativitas dan ekonomi. Ekonomi! Entar lu ngeditnya dipotong-potong kan, Sar? Berarti Iya, damn it, Bagian pertama membahas peran artificial intelligence sebagai pendorong kreativitas dan inovasi. Selama ini, banyak orang menganggap AI hanya berfungsi menggantikan pekerjaan manusia melalui otom, otomatisasi. Bagian pertama membahas peran artificial intelligence sebagai pendorong kreativitas dan inovasi. Selama ini, banyak orang yang menganggap AI hanya berfungsi menggantikan pekerjaan manusia melalui otomatisasi. Namun sebenarnya, AI lebih berperan sebagai partner yang membantu manusia berpikir lebih luas. AI mampu mengolah data pelanggan, perilaku konsumen, media sosial, hingga kondisi pasar untuk menemukan pola dan memprediksi tren. Dengan begitu, keputusan bisnis tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga berdasarkan data yang lebih objektif. Dalam resume ini juga dijelaskan konsep It Innovation. Wait lah. Dalam resume ini juga dijelaskan konsep It Innovation Get Guide. Dalam Dalam resume ini juga dijelaskan konsep Eight Innovation Guidelines. Salah satunya adalah challenge the status quo. Salah satunya adalah the challenge Salah satunya adalah challenge the status quo, yaitu keberanian untuk menantang cara kerja lama. AI membantu perusahaan mengevaluasi model bisnis yang sudah ada, mensimulasikan berbagai kemungkinan, dan menemukan peluang baru yang sebelumnya sulit terlihat. Contoh penerapannya dapat dilihat pada beberapa perusahaan besar. Netflix menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi film sesuai dengan preferensi pengguna. Spotify memanfaatkan AI dalam memberikan rekomendasi musik.
Sedangkan Uber menggunakan AI untuk memprediksi permintaan perjalanan dan menentukan harga secara dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran generatif AI dalam transformasi organisasi. Berbeda dengan AI biasa yang fokus pada analisis dan prediksi, generatif AI mampu menghasilkan sesuatu yang baru, seperti tulisan, gambar, desain produk, hingga kode program. Teknologi ini membantu perusahaan mengeksplorasi lebih banyak ide dalam waktu yang jauh lebih singkat. Proses brainstorming yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat karena AI mampu menghasilkan berbagai alternatif solusi. Selain itu, generatif AI juga meningkatkan produktivitas, misalnya dalam membuat laporan, presentasi, konsep pemasaran, maupun ide produk. Namun, penting untuk dipahami bahwa generatif AI bukan pengganti kreativitas manusia. Semua hasil yang dihasilkan AI tetap harus diperiksa, dievaluasi, dan disesuaikan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan AI lebih tepat disebut sebagai kolaborasi, di mana AI menjadi kreatif partner yang mampu membantu memperluas kemampuan berpikir manusia. Selanjutnya, saya akan membahas Innovation Analytics sebagai dasar pengambilan keputusan. Innovation Analytics merupakan pendekatan yang menggunakan AI, data, dan teknik analisis untuk mendukung seluruh proses inovasi. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kreativitas, tapi juga oleh kemampuan perusahaan mengelola data dan mengevaluasi setiap keputusan berdasarkan bukti yang dapat diukur. Penerapannya dimulai sejak tahap pencarian peluang inovasi dengan menganalisis data pasar, perilaku pelanggan, perkembangan teknologi, hingga aktivitas pesaing. Setelah ide dipilih dan diterapkan, Innovation Analytics digunakan untuk mengukur keberhasilan inovasi, seperti tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, maupun dampak finansial. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan karena keputusan yang diambil didasarkan pada data yang objektif, bukan berdasarkan asumsi. Bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara AI, generate AI, dan inovasi analisis. Jadi, ketiga konsep tersebut sebenarnya membentuk satu siklus inovasi yang saling melengkapi. Yang tahap pertama, AI digunakan untuk memahami kondisi pasar, perilaku pelanggan, dan peluang bisnis melalui Ulang, analisis Fe, data. ulang. Kurang gede speakernya. Ulang, maaf, maaf, maaf. Eh, Jadi, di bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara AI, generate AI, dan inovasi analisis. Ketiga konsep tersebut sebenarnya membentuk satu siklus inovasi yang saling melengkapi. Tahapan pertama ada AI digunakan untuk memahami kondisi pasar, perilaku pelanggan, dan peluang bisnis melalui analisis data. Lalu tahap kedua ada generate AI membantu menghasilkan berbagai alternatif ide dan solusi berdasarkan informasi tersebut. Lalu tahapan yang ketiga ada inovasi analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hasil inovasi melalui berbagai indikator kinerja. Data dari hasil evaluasi kemudian digunakan kembali sebagai dasar untuk menciptakan inovasi berikutnya. Nah, dengan siklus seperti ini, inovasi tidak lagi menjadi kegiatan yang dilakukan sesekali, tetapi menjadi proses yang terus berkembang secara berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menggabungkan ketiga elemen ini akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan mempertahankan daya asing. Baik, jadi kesimpulannya, Daya saing, Fe, daya saing. Daya saing bukan daya asing. ulang dong. Bagian yang perusahaan yang mampu menggabungkan ketiga itu aja. Dengan siklus ini. Jadi dengan siklus seperti ini, inovasi tidak lagi menjadi kegiatan yang dilakukan sesekali, tetapi menjadi proses yang harus berkembang secara berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menggabungkan ketiga elemen ini akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan mempertahankan daya saing. Kita kesimpulannya nggak ada ya? Apa? Ah, di papernya Ada, ada? ada. Kok Bagian nggak ada? terakhir. Kok di sini nggak ada? Ada, Sat. Sebelumnya gak sih? Nah,
Itu Enggak, tuh. yang mana? Ini kesimpulan. Oh iya, ya Allah ketutupan. Sabar. Dah. Jadi sebagai kesimpulannya, artificial intelligence, generate AI, dan inovasi analitik merupakan tiga komponen yang saling melengkapi dalam menciptakan inovasi bisnis. AI berfungsi menganalisis data dan membantu pengambilan keputusan. Generate AI membantu menghasilkan ide, konsep, dan solusi yang kreatif. Sedangkan innovation analysis memastikan bahwa setiap inovasi dapat diukur, dievaluasi, dan terus dikembangkan berdasarkan data. Hal yang paling penting adalah bahwa teknologi tidak menggantikan manusia. Sebaliknya, AI menjadi alat yang memperkuat kreativitas manusia sehingga organisasi mampu menghasilkan inovasi yang lebih lanjut, relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan ketiga aspek tersebut secara terpadu, perusahaan akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital.